Manager Sekolah Bakti Mulia 400. Adi Suwarno ya. Iya. Pak, ya terus boleh diceritakan Pak acara penghargaan guru ini Pak? Ya. Jadi acara penghargaan guru ini kita memberikan apresiasi kepada guru-guru yang melaksanakan pembelajaran praktek terbaik yang dilaksanakan pada tahun 2021. Jadi kita nilai berdasarkan kriteria loyalitas, inovasi, serta pengembangan diri maupun siswa. Nah, Sekolah Bakti Mulia 400 sepanjang tahun 2021 kan membuat pembelajaran online ya. Nah, ini tentu membutuhkan kreativitas guru gitu. Nah, dari pembelajaran offline ke online ini memang banyak kendalanya kita tahu. Tapi sepanjang tahun itu justru kita banyak inovasi pembelajaran. Kemudian kita juga para guru itu tidak segan-segan untuk mengikuti berbagai macam pelatihan, mengikuti berbagai macam short course gitu ya, yang fungsinya ini mereka menambah keterampilan pedagogisnya. Nah, dari situ memang nampak juga perkembangan Sekolah Bakti Mulia 400 itu juga di tahun 2021 itu progresnya bagus. Jadi di semua unit itu punya progres yang positif. Progresnya tidak hanya dilihat dari kehadiran siswa gitu ya, akan tetapi juga prestasi siswa itu justru menonjol di kita. Dulu ketika offline kita banyak berprestasi di bidang seni olahraga, sekarang selain seni olahraga ya malah tambah lagi dengan pencapaian akademik gitu. OSN kita gitu. Itu malah justru muncul pada saat kegiatan online. Pak, contoh kreativitas pengajaran agar siswa berminat untuk mengikuti pembelajaran itu apa aja Pak yang kreativitas yang jadi kita menggunakan namanya learning management system. Jadi para guru memang dulu ketika pas awal pandemi itu kita berikan training learning management system pakai Google Classroom kita. Nah, itu sebetulnya transisi juga ya, transisi dari pembelajaran offline langsung ke situ. Tapi kemudian setelah para guru itu tahu learning management system dengan di situ alurnya gitu, malah lebih kreatif. Mereka mengembangkan atau mengulik lagi gitu, mengulik konten-konten atau perangkat-perangkat yang bisa masuk dalam learning management system itu. Nah, justru menjadi tertantang gitu. Misalkan begini, seperti kuis ya. Dulu nggak terpikir kalau kuis itu bisa melakukan dengan online. Dulu kan harus bertatap muka. Sekarang itu kuis atau ulangan atau penugasan semua kan harus didesain dengan online yang interaktif itu. Nah, ini menjadi guru terpacu. Nah, inilah yang kita hargai gitu. Ini yang kita hargai sebagai bentuk dari upaya para guru yang terus belajar dan berinovasi. Tanggapan siswa dan orang tua terhadap e-learning sistem pembelajaran ini gimana? Kita pernah survei juga ya, dan survei beberapa kali. Mulai dari ketika awal dulu pandemi kita survei gitu ya. Kemudian kita lagi survei gitu. Nah, angka kepuasan kita rata-rata itu di atas 90%. Memang mulanya kita agak takut itu. Awal-awal memang nggak sejauh itu. Awal-awal juga masih banyak masukan orang tua, kritikan orang tua, terutama pembelajaran di TK ya. Bayangkan TK ini kan ketika pembelajaran online itu nyaris kan orang tuanya gitu. Nyaris orang tuanya lah yang harus mendampingi. Nah, kita bikin inovasi di TK itu nggak hanya online murni, akan tetapi kita kirim sekarang ini learning kit. Jadi seperangkat alat yang digunakan 1 bulan itu kita kirimkan ke rumah. Nah, baru itu dipandu dengan learning management system kita gitu. Nah, itu kunci-kunci yang kemudian menambah kepuasan orang tua. Jadi kita
pada akhirnya begitu lihat survei 90% lah kepuasan layanan sekolah kita ke orang tua itu seperti itu, justru pada saat online gitu. Pak, ada pengaruh nggak sih Pak absensi di masa pandemi ini, maksudnya di pembelajaran online daring ini? Ada. Absensi siswa? Ada sih, tetap ada, namanya perubahan situasi ya, suasananya kan berubah. Kita juga secara pedagogis tidak bisa memaksakan, ketika anak lelah belajar dipaksakan, ya itu tidak bagus juga gitu. Tapi yang terpenting itu pemantauan. Kita itu ada sistem kontrol atau pemantauan yang namanya kita kembangkan, itu jurnal kolaborasi. Jadi kita bikin sebuah jurnal seperti modelnya itu urutannya seperti kalau guru ngajar di sekolah, jam pertama apa, kedua apa, ketiga apa gitu ya. Kemudian jurnal itu bisa secara kolaborasi dipantau oleh guru maupun siswa. Jadi guru kalau sudah ngajar misalkan pertemuan pertama, dia akan ngisi jurnal itu, hadirnya siswa berapa gitu ya, materinya apa. Kemudian yang misalkan jam kedua, ketiga sampai jam keempat, dan kita sampai jam keempat. Setelah selesai direkap dalam satu pekan gitu, setelah di akhir pekan itu kita langsung bisa bikin weekly report namanya. Nah, weekly report ini kita langsung bisa kirimkan ke orang tua di akhir pekan, otomatis by email. Nah, ini jadi malah justru terkontrol rapi sekarang. Online kita itu terkontrol rapi. Hadirnya jurnal yang kolaborasi dan weekly report itu langsung ke orang tua gitu. Pak, jadi kan pembelajaran daring ini dapat dikatakan sukses ya Pak? Iya. Nah, ke depan ada nggak pembagian porsi antara daring dan luring di sekolah? Nah, itu smart, itu pemikiran itu Mas. Memang gini, kita juga pada akhirnya sepertinya kok bentuk ini kan karena udah lama kita akhirnya kan, orang juga sudah enjoy, anak-anak itu sudah seneng gitu. Biasa ya Pak, jadi. Ya memang kadang-kadang kita tergoda gitu, apa memang ini pola ini mau kita lanjutkan terus atau kita balik lagi ke masa dulu gitu, yang offline gitu. Kalau pemikiran kami begini sih, ini tetap harus berlanjut. Poin-poin yang bagus tadi itu masih bisa kita lanjutkan, namanya sistem blended learning. Jadi kita tetap memadukan gitu, antara sistem online gitu dengan sistem offline-nya, itu tetap kita padukan gitu. Kalau sejauh ini Pak, maksudnya untuk pembelajaran dengan ekosistem yang sudah diterapkan oleh para guru, untuk hasilnya sendiri buat muridnya antara offline dan online gimana? Oh ya, kalau kita mengukur dari kelulusan tidak masalah ya. Artinya contoh ya, rata-rata kemarin ujian sekolah SMA kan kemarin itu rata-ratanya yang IPA IPS rata-rata itu 80. Kemudian SMP rata-ratanya itu 83. SD itu 86 gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan masa offline itu nggak jauh berbeda gitu. Tapi begini juga ada catatannya ya, bahwa dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada masa online itu kan kita menerapkan kurikulum yang sudah diadaptasi. Kontennya tidak sama persis gitu. Kontennya tidak sama persis waktu offline. Karena keterbatasan jam, keterbatasan waktu lah gitu. Sehingga konten itu disederhanakan. Dan ini memang itu yang digariskan oleh Kemendikbud. Sehingga kalau dibandingkan apple to apple tidak bisa gitu. Tapi kalau dibandingkan hasil gitu ya, hasil bahwa pencapaian itu sudah sesuai dengan standar atau belum, sudah gitu. Karena ada yang saya yakin ada sekolah-sekolah yang belum bisa mencapai standar gitu. Dengan keterbatasan teknologi misalkan ya, dengan keterbatasan jarak itu jadi standarnya jadi tidak terpenuhi gitu. Nah, alhamdulillah kita kan bisa lah, bahkan lebih dari standar itu. Pak, boleh tahu Pak, guru yang mendapat penghargaan ada berapa? Dan ada 8 orang. Nah, 8 orang itu mewakili unitnya. Jadi setiap sekolah itu ada 2 gitu. TK 2, SD 2, SMP 2, SMA 2.
kriteria untuk mendapatkan penghargaan itu apa aja? Iya. Nah, untuk mendapatkan penghargaan itu kriterianya yang pertama adalah loyalitas dan dedikasi. Artinya sudah clear ya bahwa soal loyalitas yang ditunjukkan kehadiran, kemudian keaktifan, kemudian juga keseharian itu menunjukkan kepribadian guru lah yang utuh, itu loyalitas berarti. Yang kedua, inovasi dan kreativitas yang tadi panjang lebar tuh. Jadi terkait dengan pembelajaran online itu diperlukan orang yang kreatif, inovatif, dan mau berubah gitu ya dari sistem yang dulunya offline, yang kalau bawa buku langsung buka bisa ngajar gitu. Ini nggak bisa kan, itu harus dikelola gitu. Kemudian yang ketiga, pengembangan diri dan pengembangan siswa. Artinya pengembangan diri itu kan selama online itu kan banyak seminar, banyak pelatihan. Nah, kalau yang bersangkutan aktif, berarti itu termasuk yang terpantau. Dan pengembangan siswa, siswanya banyak prestasi gitu ya, yang diajar banyak juara gitu, berarti itu yang termasuk. Nah, dari kriteria itu kita nilai, kemudian kita jumlahkan nilainya, ketemulah guru-guru tersebut. Sejauh ini sesama guru maksudnya kan ada yang dapat hadiah apa enggak? Ya namanya manusia kan ada keguguran sosial ya Pak ya. Iya. Apakah nggak ada sisi negatifnya nanti ya jadinya saya juga sudah rajin tapi kok nggak dapat apa gitu. Nah, Gimana itu cara menanggulangi? benar, itu yang juga kita antisipasi ya. Makanya kriterianya tidak hanya satu. Kalau misalkan kriterianya loyalitas saja, itu kemungkinan akan muncul dampak seperti itu gitu ya. Kriterianya kreatif saja gitu, nanti ada muncul saya kan lebih kreatif ternyata enggak kan gitu. Nah, jadi kita sudah antisipasi, mau wajar lah secara manusiawi itu. Tapi begini juga catatannya, ini kan momentum tidak hanya sekali gitu. Jadi penghargaan di sekolah kami ini kan banyak poin-poinnya. Maksudnya misalkan soal penghargaan pada saat Hari Guru gitu ya. Tetapi pada saat lain ada juga penghargaan-penghargaan yang bisa diberikan. Jadi itu tadi untuk mengantisipasi kecemburuan lah gitu, bahwa kesempatannya itu masih ada. Dan kalau kita lakukan juga ini reguler setiap tahun, kan itu juga ada kesempatan. Tahun berikutnya kan pasti geser orangnya gitu, supaya ada kesempatan yang lain untuk sesuai dengan kriteria tadi. Hambatannya apa aja di online ini? Hambatannya pertama memang soal teknis biasanya, masalah sinyal gitu ya. Kemudian itu yang paling utama sih, problem utama sih masalah teknis. Karena kan kita tahu tempat tinggal masing-masing berbeda, gitu. Itu problem utama. Yang kedua biasanya soal kondisi di rumah masing-masing. Rumah masing-masing itu kondisinya beda-beda. Dan pendampingan orang tua juga beda-beda. Kemudian masalah orang tua beda-beda. Memang sebagian besar masalah di kita nggak terlalu merepotkan lah. Makanya hasilnya juga saya rasa baik sekali. Mengenai keluhan orang tua gimana? Kita ada forum konsultasi. Jadi kalau reguler kan kita melakukan konsultasi dengan orang tua, sehingga keluhan-keluhan seperti itu bisa kita antisipasi. Ada yang ekstrim juga sih, misalkan orang tua yang drop gara-gara ini, entah dropnya karena sakit atau entah kondisi ekonomi gitu ya. Nah kayak gitu tentu kita bikin kebijakan yang sifatnya itu kasuistik. Jadi kita ada ya sebagian itu kita melakukan namanya home visit. Pada akhirnya begitu untuk bisa memacu anak-anak yang kondisinya memang sedang drop. Terus Harapannya apa? Harapannya begini. Sekolah Bakti Mulia 400 ini kan sekarang sedang tren. Saya mengecek di Google Trend atau pencarian itu juga lagi banyak dicari, dan dibandingkan kondisi offline itu malah justru sekarang lebih tren pada saat online. Trennya naik.
Oleh karena itu kami juga berupaya seoptimal mungkin ya menjawab tantangan dan harapan masyarakat. Jadi inovasi ini tidak boleh berhenti tadi Mas ya. Jadi artinya kita ada poin-poin yang justru pada saat online itu kita yakin sebagai poin keberhasilan. Sehingga kita akan lanjutkan nanti untuk tetap berinovasi. Kemudian yang kedua tentu kita ingin mengembangkan program-program yang sesuai dengan zamannya. Karena mendidik era sekarang beda dengan era sebelumnya. Anak-anak itu orientasinya sekarang bukanlah pekerjaan-pekerjaan yang dulunya ada. Anak-anak sekarang itu harus dididik justru untuk memikirkan bahwa pekerjaannya itu mungkin sekarang ini belum ada. Nanti baru ada pekerjaannya gitu. Nah, ini upaya pendidikan yang sangat penting. Nah, itulah pentingnya sekarang ini pendidikan harus masuk berpikir kritis, kolaboratif gitu ya. Kemudian juga dia sanggup untuk memecahkan persoalan yang ada di lingkungannya. Jadi intinya kami ingin menjamin pendidikan yang akan kita lakukan ke depan itu menjawab tantangan zaman sesuai kebutuhan anak-anak kita. Berarti memungkinkan membuka kelas online ya Pak? Iya, cocok, betul sekali. Memang kita kalau ini kan masih terlalu dini untuk kami sampaikan ya, tetapi memang iya, kami ada rencana untuk membuat sekolah full online, tetapi juga yang sangat beda karakternya dengan sekolah offline. Yang blended tadi saya anggap itu masih sekolah offline ya. Kalau yang online itu memang karakteristiknya harus beda. Kayak full online gitu. Artinya anak-anak tidak perlu datang ke sekolah. Gitu. Nah, itu betul, itu memang juga dalam pemikiran kami. Teknologi apa yang dipakai? Apa? Teknologinya Oh apa? iya, kita lagi ada beberapa platform. Nah, platform ini kan tentu saja kita harus kerjasama sama vendor-vendor. Nah, kita lagi seleksi vendor sekarang nih. Bahwa konsepnya gitu kita yang sudah buat, blueprintnya kita sudah buat, gitu. Nah, nanti kalau itu sudah jadi ya kita undang lagi, ya kan? Ya.